Tujuan pembelajaran yaitu kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatan terhadap jenazah, taksiyah atau melayat, dan ziarah kubur. Yang pertama, kewajiban manusia terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat yaitu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Yang kedua yaitu perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah orang Islam apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisannya. Kemudian, si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci, baik badan, tempat maupun kafan. Sudah dimandikan dan dikafani, dan jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua yaitu imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau per saf. Yang ketiga yaitu mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut. Yang keempat yaitu kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kelima, takbir yang kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad. Yang keenam, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Yang ketujuh yaitu takbir yang keempat, dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Dan yang kedelapan yaitu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang keempat yaitu mengubur jenazah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur.
Yang ketiga, anjuran meluaskan liang kubur. Kemudian yang keempat, boleh mengubur 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebagai berikut. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Melayat atau taksiyah. Taksiyah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazzin atau orang laki-laki yang bertaksiyah atau muazzin orang perempuan yang bertaksiyah hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adab atau etika orang bertaksiyah antara lain sebagai berikut. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut melayati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang kelima, yaitu membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Dan yang terakhir adalah ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung kubur atau kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematiannya. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengingat kematiannya. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendoakan si jenazah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhonya.